Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mas Alan, di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Dendam Arwah Ina. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Dila yang perutnya sudah keroncongan karena menahan lapar sejak dari semalam, dia langsung bergegas menghampiri pohon pisang tersebut. Sampai di bawah pohon pisang itu, Dila mendongak menatap buah pisang yang sudah matang itu. Air liur Dila sudah mulai jatuh. Perutnya juga semakin keroncongan. Namun Dila tidak bisa mengambil pisang itu karena pohonnya lebih tinggi dari dirinya. Dila bolak-balik di bawah pohon pisang tersebut sembari memikirkan cara agar pisang yang sangat diinginkannya itu dapat diraih. Lama berpikir namun Dila tidak menemukan cara. Akhirnya Dila mencoba mendorong pohon pisang yang membuatnya sangat tergiur. Tidak lama kemudian pohon pisang itu pun tumbang ke tanah. Dila yang melihat itu sungguh takjub dengan dia langsung mengambil pisang itu dan segera memakannya. Di sebuah restoran yang tidak terlalu mewah namun pelanggannya sangat begitu banyak. Pelanggan sangat nyaman menyantap makanannya di restoran itu. Selain makanannya enak, namun pelayanan juga sangat ramah. Apalagi pemilik restoran itu sangat rendah hati dan dermawan. Setiap anak yatim dan juga pengemis selalu dikasih makanan oleh pemilik restoran tersebut. Di depan restoran nampak seorang wanita cantik sedang berjalan anggun memasuki restoran tersebut. "Mbak, Mas Ahmadnya ada?" tanya gadis itu pada seorang pelayan di restoran itu. "Ada, Mbak. Pak Ahmad sedang berada di ruang kerjanya." Pelayan itu memberitahu pada gadis cantik itu yang tidak lain adalah Putri. Setelah diberitahu oleh pelayannya, Putri segera berjalan memasuki ruang kerja Ahmad yang tidak lama lagi akan menjadi suaminya, bukan lagi kakek iparnya. "Assalamualaikum." Putri memberi salam sembari tangannya mengetuk pintu ruangan itu. "Masuk," jawab Ahmad dari dalam yang sedang memeriksa pengeluaran dan pemasukan dari restoran istrinya yang sekarang sudah menjadi miliknya. Mendapat perintah, Putri langsung masuk ke dalam ruangan itu. Iya, dan langsung duduk di sofa. "Mas, ini aku bawakan makanan siang. Pasti Mas belum makan ya kan?" ucap Putri lembut dan perhatian. Ahmad menghentikan kegiatannya. Dia memandangi Putri dengan lekat. Putri cantik, lembut, perhatian, persis seperti Ina. Apakah aku harus membuka hatiku untuknya? Gumam Ahmad dalam hati diri sendiri. Putri yang melihat Ahmad sedang menatapnya begitu lekat dan seperti sedang melamun. Putri langsung membuyarkan lamunan kakak iparnya itu dan beberapa hari lagi akan menjadi suaminya. "Mas, kenapa menatapku lekat-lekat?" tanya Putri pada Ahmad yang sedang sibuk dengan pikirannya. Tidak, aku hanya melihatmu saja. Kamu cantik dan anggun," puji Ahmad menggoda adik iparnya yang sama halnya sebentar lagi akan menjadi istrinya. Putri yang mendapat pujian dari Ahmad, kedua pipinya langsung bersemu merah. Bagaimana tidak, Putri sudah sangat lama menyukai Ahmad, bahkan di saat dirinya masih SMA. Namun sayangnya, Putri harus menyerah demi kakaknya karena waktu itu dia pun masih kecil, masih di bawah umur. Sekarang ini kakaknya telah tiada, mana mungkin dia akan melepaskan Ahmad untuk perempuan lain. Putri bahkan rela turun ranjang demi lelaki yang sudah lama menjadi tambatan hatinya. Putri bukannya senang dan berharap kakaknya meninggal. Putri bukan gadis seperti itu. Putri sangat menyayangi kakaknya, tapi apa dayanya kakaknya Ina udah dipanggil terlebih dahulu oleh Sang Maha Pencipta. "Mas, makan dulu, ini sudah telat."
Putri dengan malu-malu menyuruh Ahmad untuk makan siang agar topik pembicaraannya teralih. Ahmad mengangguk dan langsung melap makanan yang dibawa oleh calon istrinya itu. Tidak lama kemudian Ahmad sudah selesai makan, kini keduanya sedang mengobrol ringan. Di sela obrolan yang lagi asik terdengar suara ketukan pintu dan itu membuat keduanya terdiam. "Masuk," titah Ahmad pada orang yang mengetuk pintu ruangannya. Pintu terbuka, tampaklah sepasang parubaya di depan pintu itu. Sepasang parubaya itu yang tidak lain adalah Pak Agus dan Mama Lisa. Langsung berjalan dan duduk di sisi kanan Putri. "Putri, kenapa kamu kesini? Kalian tidak berbuat yang aneh-aneh kan?" tanya Mama Lisa bercanda setelah dia duduk di samping putri bungsunya itu. Mama Lisa tahu kalau putri dan menantunya itu tidak akan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan agama. Namun Mama Lisa sengaja menggoda kedua anaknya. "Apaan sih, Ma? Aku hanya mengantar makanan siang untuk Mas Ahmad. Mama, pikir aku gadis apaan?" bantah Putri memanyunkan mulutnya kesal pada mamanya. Iya, Mama bercanda kok. Mama tahu kalau putra-putri Mama kuat imannya." Mama Lisa tahu kalau Putri dan Ahmad anak yang baik dan kuat iman. Sudah, jangan ribut lagi," titah Pak Agus pada anak dan istrinya. "Papa sama Mama ada apa kesini?" tanya Ahmad setelah Mama Lisa dan Putri diam. Ahmad tahu kalau papa mertuanya kesini pasti ada yang ingin dibicarakan. "Begini nak, pernikahanmu dengan Putri hanya 1 minggu lagi. Jadi akan lebih baik sebelum pernikahan kalian kita ke makam Ina. Biar bagaimanapun kita harus minta izin padanya," usul Pak Agus. Ahmad tersenyum mendengar usul Pak Agus. Jujur, dia juga ada niat ingin berziarah ke makam Inah dalam minggu ini. Namun kini dia sangat senang karena papa dan mama mertuanya juga mau ziarah ke sana. "Iya Pak, itu akan lebih baik. Tapi kapan kita ke sana?" tanya Ahmad lagi. Ahmad sudah tidak sabar ingin menziarahi makam istrinya itu. Namun pekerjaan membuatnya terus mengulur waktu. "Kita berangkat 3 hari lagi. 3 hari lagi papa sudah tidak sibuk. Dan kamu suruh Yanto mengelola restoran untuk sementara," Pak Agus mengusulkan pada menantunya itu. "Iya Pak, itu sudah pasti," jawab Ahmad. Yanto adalah salah satu karyawan yang jujur dan amanah. Sebelum Ahmad kembali ke sini, Yanto lah yang mengurus restoran ini. "Oke, kalau begitu papa sama mama pamit dulu." Pak Agus dengan istrinya langsung melangkah keluar dari ruangan itu dan menyisakan Ahmad dan Putri aja berdua saat ini. Tidak lama setelah Pak Agus dan Mama Lisa pergi, Putri juga pamit. Dia ingin melanjutkan aktivitasnya di butik miliknya. Detik demi detik, waktu terus berjalan dan jam juga sudah berganti. Hari sudah mulai sore. Semua yang tadi sibuk dengan pekerjaannya kini sudah kembali ke ruang masing-masing. Namun di kampung yang letak di kaki gunung, sekumpulan orang masih sibuk dengan pencarian. Sekumpulan orang itu hanya istirahat sebentar saja. Tadi siang selesai makan. Makan siang dipesan oleh Pak RT dan diantar ke tempat mereka istirahat. Hari semakin sore namun belum ada tanda-tanda Kevin dan Dila berada. Matahari yang semakin terbenam membuat pencarian mereka harus berhenti karena maghrib akan tiba. "Sebaiknya pencarian ini kita lanjutkan besok lagi. Hari sudah semakin gelap. Kita tidak mungkin menaiki bukit itu di malam hari," ucap Pak RT pada semua orang di sana. Semua orang mengangguk kecuali Marvin. Marvin sebagai ketua tim, dia merasa bertanggung jawab. Marvin sangat merasa bersalah jika mereka tidak ditemukan. Aisyah sudah mulai terisak. Dia sangat sedih karena Dila temannya tidak ditemukan. Aisyah bisa membayangkan bagaimana nasib Dila andai benar dia hilang dan tersesat di dalam hutan. Tapi jika itu hilang dan tersesat, bagaimana kalau Dila diculik? Aisyah tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada temannya itu. Cynthia yang melihat Aisyah menangis, dia langsung merangkul temannya itu. "Jangan menangis, semua akan baik-baik saja.
kita doakan mereka agar tidak terjadi apa-apa pada mereka. Cynthia mencoba menenangkan temannya itu. Kita semua harus kembali sekarang, sebelum semakin gelap. Di sini sangat berbahaya, banyak binatang buas. Tita Pak RT pada semuanya. Marvin sedikit kecewa, namun semuanya harus menuruti Pak RT agar aman, karena yang Pak RT katakan ada benarnya juga. Pada akhirnya semua mengikuti Pak RT kembali ke rumah Pak RT. Marvin, Leo, Dita, Cynthia, dan juga Aisyah diminta menginap di rumah Pak RT karena tidak aman tidur di kemah saat ini. Langkah demi langkah yang mereka susuri akhirnya sampai juga mereka di depan rumah Ina. Namun mereka di jalan bukan di halaman rumah. Rumah Ina adalah rumah di ujung kalau di kampung itu. Dan setelah rumah Ina tidak ada rumah lagi kecuali kebun dan hutan. Aisyah melihat ke rumah Ina, yaitu rumah yang semalam dia menginap. Aisyah tidak menyangka kalau yang berbicara dengannya semalam adalah arwahnya Ina. Aisyah bergidik ngeri membayangkan kejadian semalam. Namun dia bersyukur kalau Ina tidak mengganggunya, malah memberinya tempat menginap. Aisyah terus melangkah kakinya mengikuti langkah yang lainnya yang sedang berjalan menuju rumah Pak RT. Namun mata Aisyah terus saja sesekali menatap rumah itu. Pak RT, panggil dua orang begitu keras, sehingga semua menoleh kepada dua orang yang bersepeda motor yang memanggil Pak RT tadi. Kedua orang itu langsung menghentikan motornya di depan Pak RT dan kelompoknya. Dua orang itu langsung turun dengan tubuh sedikit gemetar dan bibir pucat. Ada apa? Kenapa kalian seperti ketakutan? Apa kalian dikejar binatang buas? Tanya Pak RT kepada dua orang itu karena melihat mereka sudah pucat. Ada. Saking takutnya dia, orang itu sehingga ingin berkata pun gelagapan. Kalian tenangkan diri dulu, tarik nafas dan hembuskan perlahan, usul Pak RT pada kedua orang itu. Kedua orang itu langsung menuruti usul Pak RT itu. Beberapa detik keduanya sudah sedikit tenang. Sekarang, coba katakan, ada apa? Tanya Pak RT pada keduanya setelah melihat mereka berdua tenang. Pak RT, ada mayat di hutan. Mayat seorang laki-laki muda, ucap kedua orang itu setelah sukses menenangkan diri. Mayat? Apa maksud kalian? Mayat siapa? Tanya Pak RT yang belum bisa mencerna apa maksud kedua orang di hadapannya sekarang ini. Benar Pak RT, kami melihat ada mayat lelaki muda di jurang di tempat kami menarik rotan. Ibu seorang lagi membenarkan kata temannya. Kedua orang itu bernama Iksan dan Hasan. Keduanya setiap hari mencari rotan untuk dijual. Dari hasil rotanlah mereka menafkahi keluarganya. Marvin dan Leo serta Dita langsung mendekati kedua orang itu untuk bertanya tentang mayat yang mereka lihat. Perasaan Marvin sudah tidak enak. Dia khawatir kalau mayat lelaki muda yang dimaksud Iksan dan Hasan adalah mayat temannya yaitu Kevin. Di mana? Apakah Anda bisa menjelaskan ciri-ciri mayat tersebut? Tanya Marvin yang sudah was-was. Dalam hati dia berharap mayat yang dimaksud oleh Pak Iksan dan Pak Hasan bukanlah mayatnya Kevin. Marvin dan semua termasuk Aisyah langsung murung dan sedih saat kedua orang itu menceritakan ciri-ciri mayat tersebut. Dari cerita Iksan dan Hasan, Marvin sangat yakin kalau mayat itu adalah mayat Kevin. Apalagi Iksan dan Hasan menceritakan baju yang melekat di tubuh mayat itu, walaupun tidak yakin karena baju sudah dipenuhi oleh darah. Aisyah yang mendengar cerita dari kedua orang itu langsung menangis histeris dan pingsan. Aisyah sangat mencintai Kevin karena Aisyah tidak tahu kalau Kevin tidak tulus mencintainya. Aisyah menangis hingga dia pingsan. Dita dibantu oleh beberapa warga, tubuhnya Aisyah diangkat dan dibawa ke rumah salah satu warga yang dekat dari mereka berdiri sekarang ini. Sesampainya di dalam rumah, Aisyah langsung ditangani oleh pemilik rumah dan juga ditemani oleh Cynthia.
Aisyah memakai baju putih yang sangat cantik bak seorang bidadari. Aisyah melihat jauh di sana ada taman bunga yang sangat indah. Dan di sana melihat seorang wanita cantik juga memakai baju seperti dirinya. Aisyah mengernyit melihat wanita cantik itu. Aisyah merasa seperti pernah melihat wanita cantik itu sebelumnya. Wajah wanita itu yang berkilau. Sepertinya Aisyah merasa familiar dengan wajah wanita itu. Aisyah menatap lekat wajah wanita cantik itu. Dan dia ingat kalau wanita itu wanita yang memberi tumpangan menginap di rumah Ina. "Mbak Ina, kamu Mbak Ina kan?" tanya Aisyah. Ina hanya mengangguk pelan dan tersenyum kepada Aisyah. "Kenapa kamu kesini? Tempatmu bukan di sini. Kamu belum saatnya kesini," ucap Ina agar Aisyah kembali ke tubuhnya lagi. Saat pingsan, roh Aisyah keluar dan bertemu dengan roh Ina. Sedangkan tubuh Aisyah masih tidak bergerak, dia masih belum sadar. Segala upaya dilakukan oleh pemilik rumah itu. Seperti saat ini dia mengusapkan minyak kayu putih di hidung Aisyah agar Aisyah sadar dari pingsannya. "Tidak, aku tidak mau kembali. Aku ingin mencari kekasihku." Roh Aisyah bersikeras tidak mau kembali. "Aisyah, kamu tidak boleh menangis karena lelaki jahat itu. Kekasihmu bukan orang yang baik. Dia sudah mengkhianati kamu. Dia pacaran sama temanmu." Roh Aisyah menggeleng tidak percaya dengan perkataan Ina. Yang dia tahu kalau Kevin sangat mencintainya. "Aisyah, kamu harus kembali. Masih sangat banyak orang yang membutuhkanmu." Ina kasihan dengan gadis lembut dan polos itu. Aisyah akhirnya kembali lagi ke tubuhnya. Dengan ragu dia melangkah. Namun dia lihat ke belakang kalau ada Ina yang masih menatapnya sendu. "Nanti kamu akan tahu siapa pengkhianat yang menjadi temanmu," ucap Ina sebelum dia menghilang dari tempatnya berada sekarang. Sedangkan roh Aisyah kembali memasuki tubuhnya lagi. Dan tidak lama kemudian dia langsung sadar. Aisyah langsung membuka matanya. "Air." Pertama kali yang diucapkan Aisyah ketika dia sadar dari pingsannya. "Kamu sudah sadar? Baiklah, akan aku ambilkan." Cynthia langsung menuangkan air di dalam gelasnya. Lalu disuguhkan untuk Aisyah yang sudah dibantu bangun oleh yang punya rumah. Sedangkan di sisi lain yaitu di dalam hutan belantara. Dila yang sudah kenyang karena memakan pisang tadi. Dia terus berjalan membawa langkahnya mencari jalan agar dia bisa secepatnya keluar dari hutan itu. Hari sudah semakin gelap. Apalagi di dalam hutan jam segini sudah nampak seperti sudah malam. Dengan perasaan sedih, takut, dan khawatir Dila melihat sana-sini, berharap menemukan jalan yang bisa membawanya keluar. Namun semua itu hanya ilusi saja. Hingga saat ini sepertinya hutan itu tidak memiliki jalan keluar. Dila kembali dilanda rasa penyesalan. Dia terus berandai-andai. Andai saja aku tidak serakah dan tidak merebut Kevin dari Aisyah. Andai saja aku tidak tergoda oleh Kevin, pasti aku tidak akan seperti ini, gumam Dila dengan penyesalannya. Dila mengembuskan nafas kasar. Sepertinya dia sudah pasrah dengan keadaannya sekarang. Dila sadar semua yang sudah terjadi tidak dapat diulanginya lagi. Dila duduk di akar pohon besar untuk istirahat. Dia juga berniat untuk berteduh di bawah pohon itu malam ini. Dila juga melihat ke atas pohon itu untuk memastikan tidak ada mata merah seperti semalam. Perasaan Dila kalau pohon besar yang dia teduh sekarang adalah pohon dekat dengan jalan semalam dia lalui dengan Kevin dan juga Ina. Jalan untuk menuju kampung padahal sudah dekat, hanya berjarak sekitar 20 meter lagi. Di saat dia dan Kevin diajak oleh hantu Ina padahal mereka juga berjalan melalui pohon itu. Mungkin saja Dila semalam tidak melihat pohon itu. Di kampung, Pak RT sudah menghubungi polisi dan juga SAR. Dia melaporkan tentang mayat di jurang yang masyarakatnya lihat. Bukan hanya Pak RT yang sibuk dengan ponselnya. Marvin juga menghubungi Jaya yaitu ayah dari Kevin. "Halo Om,
Sapa Marvin saat Jaya sudah menjawab telepon darinya. "Iya Marvin, ada apa? Kamu menelpon Om?" tanya Jaya dingin. Marvin tidak tahu harus memberitahu Jaya bagaimana. Dia juga takut kalau Jaya marah dan mengomelinya. Walaupun Marvin tahu kalau ini semua bukan salahnya. Pak RT yang melihat Marvin diam terpaku seakan lidahnya keluar untuk berbicara. Pak RT langsung mendekat dan mengambil alih ponsel Marvin yang masih Marvin letakkan di telinganya. "Halo Marvin, kamu masih di sana? Ada apa menelpon Om?" tanya Jaya di seberang telepon, karena Marvin tidak membuka suara lagi. "Iya, halo, apa benar ini orang tua Kevin?" tanya Pak RT, memastikan kalau yang ditelepon oleh Marvin adalah orang tuanya Kevin. "Iya, saya Jaya, papanya Kevin. Ada apa dan ini siapa?" tanya Jaya lagi. "Saya RT di kampung tempat Kevin dan teman-temannya camping." Pak RT memberitahu pada Jaya kalau dia RT di kampung ini. "Iya Pak RT, ada apa?" tanya Jaya mulai merasakan ada yang tidak beres dengan putranya itu. "Saya mau memberitahu ke Pak Jaya kalau putra Anda hilang tadi malam dan warga saya menemukan mayat di jurang. Tapi saya tidak tahu pasti kalau itu adalah..." Pak RT tidak melanjutkan kata-katanya lagi. Pak RT takut kalau Jaya tersinggung, makanya dia tidak meneruskan kata-katanya. Namun Jaya sudah bisa mengerti apa yang hendak dibicarakan Pak RT. Jaya merasa terenyuh mendengar kalau putranya meninggal meski Pak RT belum jelas mengatakannya tadi. Hubungan Kevin dan Jaya memang tidak baik. Jaya kesal dan marah dengan Kevin karena selalu melarangnya membawa wanita jalan ke rumah. Namun biar bagaimanapun dia tetap harus ke kampung di mana Kevin saat ini berada. "Iya Pak, kami akan segera ke sana." Jaya langsung memutuskan sambungan teleponnya. Jaya segera menghubungi Dimas dan Agung untuk menemaninya menemui anaknya yang mungkin sudah menjadi mayat. Tidak butuh waktu lama, Dimas dan Agung sudah sampai di kediaman Jaya. Ketiganya langsung berkemas dan masuk ke mobil dan melesat ke kampung di mana mereka sudah menodai dan membunuh seorang wanita cantik. Polisi dan tim SAR sudah berada di halaman rumah Pak RT saat ini. Pak RT langsung menjabat tangan dan menceritakan apa yang warganya katakan padanya. Pak RT juga memanggil kedua orang itu untuk menceritakan apa yang sudah mereka lihat. Kemudian kedua orang itu langsung menceritakan kepada polisi dan SAR sesuai apa yang sudah dia lihat tadi sore. Polisi dan SAR langsung bersiap. Dia juga meminta kedua orang itu untuk menunjukkan tempat. Pak RT dan beberapa warga setia mengikuti. Marvin dan semua temannya juga mengikuti polisi dan SAR. Walau malam sudah sangat gelap, namun tidak menurun semangat polisi dan SAR untuk masyarakatnya. Di hutan, Dila sedang tertidur di himpitan akar pohon itu. Mungkin karena capek tadi siang, makanya Dila sangat cepat terlelap. Di hutan sudah sangat gelap, apalagi tidak ada cahaya bulan sedikit pun. Tidak lama kemudian Dila terbangun dari tidurnya karena suara gonggongan serigala di hutan. Dila menjadi ketakutan, namun apa boleh buat. Mau tidak mau dia pun pasrah. "Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini yang sudah khilaf dan tidak di jalan-Mu. Hamba janji jika hamba selamat dan keluar dari sini, hamba akan selalu mendekatkan diri padamu. Hamba akan menjadi orang baik," gumam Dila dengan bibir yang bergetar dan tubuh yang gemetar. Sementara di kampung semuanya sudah berjalan menyusuri jalan menuju hutan di mana dia orang warga melihat mayat Kevin. Mobil polisi dan juga mobil ambulans serta tim SAR berjalan di depan. Sedangkan Pak RT dan beberapa warga berjalan di belakang dengan berjalan kaki. Begitu juga dengan Marvin dan teman-temannya. Di saat melewati rumah Ina, Aisyah melihat Ina berdiri di depan rumah itu sedang melambaikan tangan kepadanya. Aisyah menunduk takut setelah dia tahu kalau Ina itu bukanlah lagi manusia. Dia menjadi takut saat melihat sosok Ina. Aisyah terus berjalan bersama teman-temannya. Namun matanya sesekali melirik Ina yang masih melambaikan tangan padanya. Aisyah menyenggol Cynthia yang berjalan di sampingnya. "Sin, apa kamu lihat Mbak Ina di sana?" tunjuk Aisyah dengan mulutnya.
Cynthia pun menoleh melihat kemana mulut Aisyah mengarah. Namun Cynthia tidak melihat sosok yang ditunjuk oleh Aisyah. "Mana?" tanya Cynthia yang tidak melihat siapa-siapa. Aisyah heran, kenapa Cynthia tidak melihat sedangkan jelas kalau Ina berdiri di depan rumahnya. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.